Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Meyer Ministries. Ku beritahu, ketika Allah mulai membuatmu gali lebih dalam, ini dapat membuatmu bingung. Seperti, oke Joyce, kau pikir telah mengampuni, lalu kenapa kau berbalik pergi setiap kau melihat orang itu? Ya, saya tahu jawaban untuk ini adalah ya, tapi saya akan tanya saja, pernahkah kau disakiti orang lain? Dimanfaatkan? Dipakai, dilecehkan, dibohongi, difitnah, dicurangi, ditipu. Pernahkah kau sudah lakukan banyak untuk seseorang dan saat kau butuh mereka, mereka tak punya waktu untukmu? Oh, itu menyakitkan. Setelah semua yang ku perbuat untukmu. Lalu kupikir kalau saya ingin jadi Kristen yang baik, saya harus kembali dan bilang ya, oke Tuhan, kalau saya mengharapkan balas budi, lalu apakah saya tulus menolong mereka? Atau saya sebenarnya pamrih, maka mereka berutang pada saya? Kau tahu, mari lebih dalam sekarang, oke? Ya, jangan bermain-main di permukaan hal ini. Ayo lebih mendalami semua hal ini dan selesaikan. Saya tak terpikir contoh yang lebih baik di Alkitab daripada Yusuf. Dan mungkin kau lelah mendengarkan bagaimana Yusuf ampuni saudaranya, tapi ceritanya sungguh sangat luar biasa. Saudaranya cemburu padanya karena ia kesayangan ayah dan dapat jubah spesial yang penuh warna-warni, dan mereka marah. Dan selain itu, dia bermimpi. Dalam mimpinya ia akan memimpin di atas mereka semua dan mereka akan bersujud padanya. Ia muda, ia sedikit bodoh, dan dia tak tahu lebih baik dibanding menceritakan mimpinya. Kesalahan terbesarnya adalah ketidakdewasaan. Bukan berarti ia jahat. Jadi mereka membencinya. Alkitab jelas katakan mereka membencinya dan mereka menjualnya ke pedagang. Tadinya akan dibunuh dan kembali katakan pada ayahnya binatang buas memakannya. Tapi akhirnya mereka jual dia dan katakan pada ayahnya bahwa ia mati dan torehkan darah pada jubahnya dan kembalikan, dan penjual budak lalu menjualnya kepada seorang kaya bernama Potifar, dan istri Potifar menyukai Yusuf. Dan Yusuf memelihara integritasnya dengan Allah, tak peduli resikonya. Saya mau mengulangnya. Ia memelihara integritasnya dengan Allah, apapun resikonya bagi dia. Mungkin sekali lagi. Ya, kita butuh orang yang punya standar integritas dalam hidup dan tidak menurunkannya meskipun mereka harus bayar mahal. Kompromi dalam gereja dan di antara orang yang menamai dirinya Kristen akan sepenuhnya menghancurkan reputasi. Tempat manapun atau siapapun yang kau datangi saat butuh bantuan. Orang-orang yang menguji kita untuk kompromi akan membenci saat kita lakukan. Mereka butuh seseorang yang teguh dan lakukan hal benar. Mereka butuh teladan. Saya katakan lagi, Yusuf memelihara standar integritasnya, maka bukannya tidur dengan wanita yang mengajaknya, dia menolaknya, wanita itu berbohong, Yusuf memperkosanya, dan Potifar memasukkannya ke penjara di mana ia di sana kupikir sekitar 13 tahun untuk sesuatu yang ia tak lakukan. Jadi dia memiliki pengalaman buruk. Lalu ketika di penjara ia bertemu juru minum dan tukang roti yang di sana karena bersalah. Tadinya mereka juru minum dan tukang roti di rumah Firaun dan mereka ingin bebas, dapat pekerjaannya kembali. Mereka dapat mimpi dan Yusuf mampu menerjemahkannya. Dan dari situ mereka bebas dari penjara. Ia pesan satu hal, jangan lupakan aku. Dan apa yang terjadi? Mereka lupa dia. Meninggalkannya di sana. Tapi kemudian Firaun punya mimpi, Yusuf mampu menerjemahkan mimpinya.
Dan Firaun bawa dia ke rumahnya. Dan kalau kau belajar Alkitab, kau mungkin tahu cerita dari sumur ke istana ia berakhir jadi orang kedua yang berkuasa. Akhirnya kesempatan datang padanya untuk dapatkan saudaranya kembali. Balas dendam itu tak ada dalam DNA-nya. Jadi ia ampuni mereka, memelihara mereka sampai tua. Dan dia katakan sesuatu yang harus kita sadari malam ini dan kadang sulit untuk dicerna. Katanya, kau rancang kemalanganku, Tuhan menjadikannya untuk kebaikan. Jadi dengan kata lain, Tuhan izinkan untuk sebuah tujuan mendewasakan Yusuf. Dan saya katakan kita tak tumbuh dalam keadaan baik. Kita nikmati waktu, tapi kita tumbuh di waktu sulit. Dan semua orang di sini berhasil lalui sesuatu yang sulit dan kini menikmatinya. Kau lihat ke belakang berkata, itu tempat saya jadi pria dan wanita, tempat saya bertumbuh dalam Tuhan. Karena ketika kau dapat masalah, dan itu tes, salah satu pesan besok adalah tentang izinkan ujian jadi kesaksianmu. Bahasa Inggris dari kesaksian diawali dari TEST, tes. Jadi banyak orang setelah mereka lewati tes, yang tersisa hanyalah hampa, tak pernah sampai kesaksian. Kau tahu kita memang sangat mengasihi Yesus ketika semua indah. Kita jatuh cinta pada Tuhan dan gembira memujinya waktu kita dipromosi, ketika bertemu pria, waktu kau tahu apapun yang kita ingin kita dapat, atau kita tinggalkan seseorang, terserah. Allah menguji kita, Dia uji kita dengan kesulitan. Dan saya tunjukkan ayat untuk lihat apakah kita akan memegang hukumnya, apakah kita mengasihinya sama jika di lembah ataupun di atas gunung. Dan Tuhan lakukan ini karena Ia ingin memakai setiap dari kita. Tuhan punya rencana dan tujuan untuk setiap dari kita semua. Tak ada seorang pun di tempat ini terlewat. Tuhan punya rencana dan butuh setiap dari kita. Kalau kau pikir dunia akan menang oleh seorang pengkhotbah cakap di mimbar atau beberapa orang di TV, kau salah. Karena banyak orang yang butuh Yesus tidak datang ke gereja dan tidak nonton TV Kristen. Kecuali untuk alasan tertentu TV mereka macet dan tak bisa betul. Ada seorang pria berkata pada saya, katanya, saya takut setengah mati. Dia bilang dia terbius, ganja dan itu tengah malam. Dia nyalakan televisi dan lihat saya dan dia tak mau dengar, jadi dia coba ubah saluran dan tak berubah. Katanya satu-satunya tombol TV aktif hanyalah pembesar volume. Dia ambil baterai baru, pasang baterainya, tetap sama saja, tak bisa singkirkan saya. Setelah programnya habis, remote-nya bekerja kembali. Katanya, ia lalu jatuh berlutut, mulai bertobat dan diselamatkan. Tapi banyak orang yang butuh Kristus ada di tempatmu bekerja, mereka di lingkunganmu, mereka di toko yang kau datangi. Dan setiap orang yang percaya dipanggil Tuhan. Ya, untuk bahagia dan nikmati hidup, tapi untuk lakukan lebih dari itu. Untuk bagikan dengan orang lain apa yang telah Tuhan buat. Dan kalau kau takut, ya saya tak bisa khotbah, tak bisa bicara. Jujur saja, kupikir kita bisa khotbah lebih baik dengan mulut tertutup. Yang perlu adalah keluar dan menjalankan hidup. Kita perlu keluar berperilaku Kristen. Jadi apa yang akan terjadi ketika seseorang di tempat kerja mencurangimu? Kau tahu mereka curang, mereka tahu mereka curang, dan tiba-tiba mereka kesulitan dan kau orang pertama yang berdiri berkata, saya ingin menolongmu. Ya, kau tahu,
Tak ada yang lebih mempermalukan musuhmu selain kau menolong mereka ketika mendapat masalah. Dan tak ada yang membuat iblis lebih marah selain kau mengasihi musuhmu. Karena begitu kau memulainya, dia kehilangan kendali atasmu. Satu-satunya yang harus diatasi adalah perasaan. Kurasa, tapi kau tahu, kau lebih dari perasaan. Perasaanmu adalah sesuatu yang kau miliki dan kau tak perlu biarkan itu menguasai. Kau dapat lakukan hal baik dan merasa tak ingin lakukan. Amin, kukatakan lagi. Kau dapat lakukan benar dan merasa tak suka lakukan. Ya ampun, kalau saya hanya lakukan hal benar saat ingin, kita punya masalah, kau juga. Jadi, Paulus disakiti beberapa kali. Maksudku, ada beberapa ayat di sini yang luar biasa. 2 Timotius 4:9-17. Katanya, berusahalah datang secepatnya. Karena Demas mengasihi kenikmatan dunia ini, meninggalkanku dan pergi ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Kelihatannya seperti semua orang terpisah. Ini terjadi padaku waktu Tuhan panggil untuk mulai ajar Alkitab. Saya ada di gereja waktu itu yang tak terbiasa melihat wanita melayani. Saya tak tahu ada yang salah dengan itu karena Allah memanggilku dan kupikir hanya harus lakukan yang Ia mau. Tapi kuberitahu teman-temanku pergi. Mereka pergi ke berbagai arah dan tiba-tiba saya menjadi subjek gosip semua orang. Kami diminta tinggalkan gereja, kami kehilangan teman, keluarga mengasingkan kami. Kalau kau mau dipakai Allah, sebaiknya bersiap untuk mau membayar harganya, karena ini tak akan selalu berjalan mudah. Kalian tidak tepuk tangan. Nah, sekarang kau tak yakin benar mau dipakai oleh Allah. Oh Tuhan, pakai aku sepanjang nyaman dan terasa enak. Katanya, hanya Lukas bersamaku, ajak Markus dan bawa denganmu karena ia sangat menolong dalam pelayanan. Tikikus pergi ke Efesus. Jika kau datang, bawa jubah yang kutinggal di Troas dengan Karpus, khususnya kitab dan kulit yang kutinggalkan. Alexander tukang besi berlaku jahat, perhatikan ini, tapi ini tak menggangguku karena Tuhan akan membalas sesuai tindakannya. Apa itu kebebasan? Maksudku, orang ini mencurangiku, tapi saya tak terganggu. Saya tak akan pikirkan itu. Saya mau mendoakannya, serahkan pada Allah, Allah yang berperkara. Allah berperkara. Katanya, waspadalah kau terhadapnya karena ia menentang pengajaran kita. Dalam sidang pertamaku, tak ada yang mendukung sebagai pembela atau mendampingi, tapi mereka meninggalkanku. Lihat ini, biarlah ini tak diperhitungkan oleh Allah. Kekristenan seperti apa yang kita lihat di sini dibanding dengan di saat ini? Saya dapat mengajar pesan ini kemanapun saya pergi, gereja, tempat manapun, dan akhirnya saya dapat minta orang untuk berdiri yang butuh doa untuk mengampuni, dan saya tak pernah dapatkan kurang dari 80% berdiri. Tak pernah dalam 42 tahun pelayanan. Kuuji kau dan lihat kejujuranmu. Tapi tahukah, itu menakutkan dan mengkhawatirkan untukku, karena Tuhan berkata kita dapat berkuasa ketika kita bersatu. Dan kita tak boleh tetap marah begitu lama, karena itu membiarkan iblis kendalikan hidup kita. Maka judul buku ini, lakukanlah kebaikan dan ampuni. Kau pikir kau lakukan sesuatu untuk musuh, kau tak buat apapun untuk mereka, mereka tak peduli. Tapi ketika ampuni dan mulai doakan mereka, Tuhan akan bukakan kebenaran dan mereka dapat mulai bertobat dan mungkin diselamatkan, bukan terhilang, yang harus kita lakukan sebagai pelayan Allah.
Saya akan kembali ke ayat 16. Di sidang pertama tak ada yang mendukungku sebagai pembela atau mendampingi. Semua meninggalkanku, tapi tak perlu salahkan mereka, tapi Allah berdiri di sisiku. Semua orang tinggalkan, tapi Allah takkan tinggalkan. Tuhan takkan tinggalkan. Saya tak akan tetap marah pada orang. Cobalah miliki hubungan intim dengan Tuhan. Harapkan perkenanan Tuhan dalam hidup, bukan begitu caranya. Waktu Tuhan minta lakukan sesuatu, Dia serius. Dan semua yang Tuhan perintahkan kita lakukan adalah keuntungan kita, bukan untuknya, untuk kita. Jika Allah katakan, berikan 1/10 pendapatan, bukan untuknya, untuk kita. Ada rahasia di sana, untuk kita. Hal yang menolong kita. Waktu Ia bilang ampuni musuhmu seberapa buruk mereka memperlakukanmu dan doakan mereka, berkati mereka, Dia sungguh ingin kita lakukan. Ketika kita tak lakukan, kita lukai diri, dan saat lakukan, kita lihat perkenanan Tuhan dalam hidup dan upah yang Ia berikan jauh melampaui apa yang orang itu telah lakukan. Saya hampir bisa dengar Anda berpikir kau tak tahu apa yang mereka buat untuk saya. Kau tak tahu apa yang mereka buat. Anda benar, tapi saya tahu yang ayahku lakukan. Saya telah habiskan bertahun-tahun membencinya, dan itu semua membuatku pahit dan sulit bergaul, dan apa yang di dalam akan muncul di luar pengaruhi orang. Ayo, kataku apa yang di dalam akan muncul di luar pengaruhi orang. Kadang kau bahkan tak sadari kepahitan, kebencian, dan sikap buruk yang muncul keluar. Saya dulu tidak. Ku beritahu, kupikir sudah maafkan ayah sampai Tuhan memintaku menolongnya. Dan saya tengking. Allah, kukira ia iblis. Betul kupikir tak mungkin Allah memintaku lakukan itu. Mereka tinggal di Missouri Tenggara dan Tuhan bilang pindahkan mereka dekatmu. Urus ibu dan ayah sampai mereka tiada. Adakah kemauan di hatiku untuk itu? Tak sedikit pun. Ada keinginan. Mau berikan uang pada mereka, membantu mereka, menjenguk, menghadiahi mereka. Tak ada. Tapi ku beritahu itu adalah perkenanan terbesar yang saya miliki seumur hidupku. Orang tertawa waktu saya cerita, tapi itu benar dan Tuhan tahu, jadi tak ada untungnya pura-pura. Mereka sangat tua dan kupikir, ya kau tahu. Kau bisa lakukan banyak hal dalam beberapa tahun. Kami punya umur panjang dalam darah keturunan. Ibuku 90 tahun, waktu meninggal. Kuurus tanteku, ia pun 90 tahun. Ayahku meninggal usia 86, kakekku bahkan sampai 102. Saya pernah lihat statistik berapa orang yang hidup umur 100 atau lebih dan hanya 2,02% dari seluruh populasi. Dan kebanyakan wanita. Dan dikatakan dua hal yang pengaruhi umur panjang adalah bila kau wanita dan punya garis keturunan umur panjang. Saya mungkin masih lama di sini. Ayo berpikirlah dengan saya, ini bukan pertama kali kau dengar khotbah tentang mengampuni. Kau pernah dengar, tak tahu? 20, 30, berapa lama kau di gereja, pasti pernah dengar 1 atau 2 kali setahun. Marah pada siapa? Ayo, kepada siapa kau masih tersinggung? Sedikit kepahitan. Kau tahu kepahitan seperti sesuatu yang curang. Karena seperti, ya, saya maafkan dia. Kupikir orang Kristen berpikir bila kita doa mengampuni secara resmi,
Ayo, kau tahu yang kubicarakan? Seperti, ya Tuhan, saya mengampuninya. Ya, kutuliskan untukmu sedikit tes di sini. Apa benar kau sudah mengampuni, ya? Bagaimana rasanya mendengar seseorang diberkati? Atau ketika mendengar orang lain bicara baik tentangnya? Oh, aku beritahu mereka adalah orang baik dan kau seperti ya mungkin tidak terlalu. Ayo. Aku beritahu, ketika Allah mulai membuatmu gali lebih dalam, ini dapat membuatmu bingung. Seperti, oke Joyce, kau pikir telah mengampuni. Kenapa kau berbalik pergi setiap kali kau melihat orang itu? Kenapa kau merinding ketika mendengar sesuatu yang baik terjadi padanya? Kau doakan mereka diberkati? Saya bicara dengan seseorang suatu hari. Mereka katakan sesuatu dan saya tahu. Mereka masih marah pada orang ini atas situasi yang sudah lama terjadi. Saya ingin marah juga, aku bilang saya tak akan marah. Bukan begitu caraku hidup. Saya tak akan lakukan. Dan lalu saya lanjut berbincang setengah jam untuk yakinkan mereka tidak melakukannya. Dan masalahnya ada pada lawan bicaraku. Mereka masih, bahkan tak sadar mereka masih punya hati yang tak mengampuni. Lihat kepahitan ini secara harfiah. Kau tahu kalau taruh sesuatu yang pahit di mulut, kalau kau renungkan, ketika punya kepahitan pada seseorang, kau dengar hal baik tentang mereka, raut wajahmu terlihat sama. Seperti, ayo, kau bahkan seperti menjilat bibir sedikit. Saya yakin kau semua lakukan. Tapi saya mengasihimu dengan kasih Tuhan. Oh, saya tak tahan. Saya ingat gembala minta kami lakukan di gereja dan kau tahu gembala membuat orang lakukan hal yang mereka sendiri takkan lakukan. Dan tentu ada orang di sana yang sangat lukai saya dan berbohong tentangku dan kasihilah dengan kasih Tuhan, dia adalah orang pertama yang kulihat dan saya rasanya Roh Kudus berkata, selesaikan ini. Kau tahu satu-satunya cara hancurkan benteng adalah dengan lakukan hal yang sulit. Ayo, hanya satu ayat, kalau kita tak mengampuni musuh, Tuhan tidak ampuni kita. Itu adalah dasar firman sederhana. Ampuni musuh kami seperti kami ampuni. Ampuni dosa kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Matius 6 berkata, kalau tak ampuni, Bapamu di surga tak akan mengampunimu. Kalau Tuhan tak ampuni, ada penghalang antara kita dan memutuskan hubungan kita, mengacaukan segalanya dalam hidup. Jujur kukatakan, saya lakukan beberapa tahun dan habiskan waktu marah terhadap sesuatu. Ada sesuatu yang buatmu marah setiap waktu. Kalau tak waspada, tapi jangan habiskan lagi waktumu. Aku akan senang kalau setelah pertemuan ini kau akan bilang, mengerti, cukup, aku tak mau habiskan satu hari lagi hidupku untuk marah pada orang. Amin. Siapa perlu ini malam ini? Oke. Kau bicara tentang peningkatan kuasa dalam hidupmu. Ya, kau baru mulai hidup bebas marah dan tersinggung dan lihat yang Tuhan lakukan untukmu. Tahu kenapa? Kenapa ia menghargaimu? Karena ia tahu ini sulit. Tapi jika kau menantinya jadi pembelamu.
Orang tidak akan dapat menyakitimu. Tuhan selalu membalikan situasi dan menghargaimu. Tapi bila kita lakukan caranya, belajar untuk cepat mengampuni dan kau terhindar dari jebakan musuhmu. Kita perlu ampuni musuh kita dan doakan mereka. Tidak hanya mengubah mereka, tapi juga mengubah kita. Ketika kita merelakan Tuhan berurusan dengan mereka, kita tak dapat mengubah sikap mereka, tapi Tuhan bisa.